Oke, selamat sore semua. Kembali lagi bersama saya di channel Diam Trading Tip ya. Jadi sore hari ini kita akan melakukan analisa tanpa menggunakan indikator ya. Jadi di sini kita akan belajar trading hanya dengan menggunakan support dan resisten. Sebenarnya trading itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu, poin atau kunci keberhasilannya ada di titik resisten dan support ya di masa lampau. Nah, di sini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya. Mungkin udah banyak yang nanya juga ya. Mohon maaf kalau misalkan slow respon, karena memang saya nggak sempat untuk buatkan videonya ya. Jadi setiap saya ingin memulai membuat video ya, jadi ada aja yang sedikit apa namanya, sedikit kerja tambahan lah teman-teman ya. Jadi baru sempat bikin videonya ulang dan hari hari ini mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan melakukan analisa di time frame 5 menit ya teman-teman. 5 menit atau 15.30 lah teman-teman ya, minimal 30 lah ya. Nah, di sini kita akan melakukan analisa tanpa menggunakan alat bantu indikator ya. Jadi alat bantu indikator itu uh, mungkin sebagian teman-teman masih bingung ya. Jadi kita akan coba ya mengajak teman-teman untuk belajar analisa teknikal ya, hanya dengan menggunakan area support dan resisten. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin trade, ya pastikan teman-teman perhatikan dulu area-area atau batasan-batasan dari chart teman-teman ya. Jadi kalau chart teman-teman XAU USD seperti saya, ya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan di apa namanya Euro USD dan lain sebagainya, ya teman-teman bisa sesuaikan juga ya. Di sini saya menggunakan XAU USD. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba membuat order block ya teman-teman ya. Jadi order block yang akan saya buat di sini, saya ingin melihat dulu batasan tertingginya ya. Di sini ada batasan tertinggi teman-teman ya. Jadi saya gambar dulu di sebelah sini, kemudian saya tarik di area sini ya. Oke, di sebelah sini ya. Kita akan tarik sedikit ke sini, ke kanan, kemudian saya akan tarik ke kanan lagi ya. Nah, sebelah sini ya teman-teman ya. Kemudian area selanjutnya saya pakai SNR yang terdekat karena kita akan mencari kalau misalkan market sudah berada di kisaran area ini, artinya kita harus mencari area resisten tertinggi sebelumnya. Di mana area resisten tertinggi sebelumnya ada di tarik karena ke kiri ada di sini ya. Berarti market ini berpotensi masuk ke harga sekian. Oke, ke harga sekian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya area sini udah mau dimasukin ya, teman-teman skip dulu ya, skip dulu untuk melawan arah tren ya, atau skip dulu untuk open posisi. Kenapa? Karena ya potensi dari market masuk ke harga 2024 sampai 2042 ya, 2044 sampai 2042 itu potensinya sangat besar ya. Tinggal lagi berapa pip nih? Nah, tinggal lagi 40 pip teman-teman ya. Tinggal lagi 40 pip, dia udah bisa masuk ke harga ini tertingginya. Nah, kemudian di sini kalau mau teman-teman pasang order block, teman-teman cari dulu area resisten sebelumnya. Kan di sini ada resisten ya. Area resisten di sini ya bisa jadi akan menjadi support ya, akan menjadi support di next kondisi ya. Nah, sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, sebelah sini. Oke, sini. Nah, di sini akan menjadi support teman-teman ketika terjadi pemantulan ya. Ketika terjadi pemantulan, di sini akan terbentuk support ya. Support 1. Oke, di sini saya buat support 1 ya. Nah, kalau market di sini setelah masuk ke area ini dia mantul lagi ke atas ya. Bisa dikatakan market ini akan melanjutkan arah trennya untuk menyentuh harga 2044 ya, 2044.
Tapi kalau semisal dia turun ke bawah ngebreak ya teman-teman ya. Semisalnya ada dua kondisi teman-teman. Jadi kalau semisal dia turun ngebreak ke bawah, dia akan ada potensi untuk membuat support atau resisten baru di kisaran area ini. Saya gambarkan untuk kondisi 1, kemudian untuk kondisi 2 di sini teman-teman ya. Oke, kondisi 2 ya, ini ya kondisi 2. Nah, kondisi di mana ketika market masuk ke arah sini kemudian terjadi pemantulan, dia akan masuk ke harga ini. Ketika dia ngebreak area ini, dia akan membuat resisten baru di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Kemudian supportnya di mana? Di sebelah sini ya. Kita tarik dulu ya. Di mana ada area support dan resisten. Support dan resisten itu terdapat di sini teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kita tarik sini dulu. Kita tarik sini ya. Kita cari ya. Di sini kan ada support dan resisten ya. Nah, sini ya teman-teman ya. Ini akan menjadi support 2 teman-teman ya. Sini ya. Oke, di sini kita ganti support 2. Nah, ini ya. Nah, kalau semisal ya teman-teman ya, ketika kondisi pertama ini dia masuk ke sini, ini menjadi support ya, ini menjadi resisten ya. Dan di sini menjadi resisten. Kemudian kalau misalkan kondisi yang kedua, ketika dia mantul di sini menjadi resisten, di sini menjadi support ya. Ya, di sebelah sini ya, bisa saja dia masuk ke area ini ya. Nah, ini ya. Ini poin yang paling penting sebenarnya teman-teman ya, yang nggak banyak orang tahu ya. Ketika dia masuk ke area ini ya, semisal teman-teman sell di sini ya. Misalkan buy nih ya, anggap kondisi kedua kita pakai ya, kan menganggap market akan masuk ke harga sekian ya. Nah, SL di mana? Teman-teman lihat ya, SL di sebelah mana? Di sini ada support resisten ya. Nah, ini ya. Nah, SL bisa teman-teman taruh di sini ya. Kemudian kita tarik sini. Nah, ketika market ya, misalnya naik, marketnya naik nih ya teman-teman. Thread naik, kemudian turun dia, thread karena SL kan. Nah, sampai sini nih. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman mau buy lagi di sebelah sini? Saran saya jangan nge-buy. Kenapa? Biar teman-teman nggak loss ya. Jadi biarkan dulu market masuk ke areanya sini ya. Nah, sampai di sini ya, teman-teman jangan ambil entry buy. Yang teman-teman ambil adalah sell. Di mana sell-nya? Di tempat teman-teman loss tadi ya, di area sini. Nah, teman-teman sell di mana? Di area sini lagi. Ya. Kenapa? Karena teman-teman untuk TP-nya masuk ke area sini. Kenapa? Karena teman-teman masih punya loss di area sini yang teman-teman harus lakukan seperti kompensasi istilahnya ya. Ketika teman-teman loss di sini, teman-teman ambil sell di sebelah sini ya. Jangan ambil buy di sebelah sini. Udah tahu teman-teman di sini buy-nya loss ya. Marketnya kan terus turun ya, trennya turun. Nah, teman-teman jangan hantam buy di sini, melainkan hantam sell. Karena apa? Market udah nggak mampu untuk menembus harga segini ya, harga 24.4. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah kompensasi di candle berikutnya ya, ketika dia masuk ke tempat atau area sell loss teman-teman tadi. Seperti itu ya. Jadi sampai sini paham ya? Nah, kita akan coba lakukan pengetesan ya, apakah strategi ini bagus atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya, lakukan analisa sendiri apakah strategi ini worth it atau tidak. Oke, jadi karena ini kan market belum berjalan ya, kita akan tarik ke belakang. Apakah analisa kita yang tadi itu benar atau tidak ya. Jadi profit konsisten itu sebenarnya tanpa indikator pun bisa ya. Dengan indikator pun juga bisa. Yang penting teman-teman backtest seperti itu ya. Backtest, kemudian teman-teman jangan terlalu banyak berekspektasi teman-teman akan profit besar gitu ya. Teman-teman tuh pikirkan gimana caranya hasilnya itu menjadi profit selama 5 hari ya. Walaupun 0,3 dolar, 0,4 ya atau 1 dolar per harinya itu termasuk konsisten teman-teman di dalam dunia trading ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya itu, saya yakin bablas teman-teman ya. Nah, seperti contoh kita yang kemarin ya. Saya akan lihatkan dulu ya portfolio yang kemarin ya teman. Di akun challenge yang kemarin ya kan profitnya segini toh.
keuntungan bersih. Order tertutup 27. Oke, order tertutup ya. Volume tradingnya itu cukup besar ya teman-teman ya. Karena ini menggunakan durasi teman-teman ya. Jadi selama trading kemarin itu kita mencapai 107.000 US dollar ya. Jadi di tempat kita trading kemarin itu ya volume trading yang terjadi itu adalah 174.000 ya. Kemudian ekuitasnya udah nol. Kenapa? Karena saya udah WD guys ya, udah WD duitnya. Senin kita akan apa namanya? Kita akan lakukan deposit lagi, atau kalau memang tidak ada momen ya saya tidak akan deposit ya. Karena ini hanya sebagai contoh ya, ini hanya di akun challenge teman-teman ya. Untuk akun lainnya masih aktif. Jadi ini akun challenge udah selesai ya. Kemudian di sini ada keuntungan bersih teman-teman ya. Keuntungan bersih di sini ada summary-nya ya. Di tanggal 20 Februari ya, profitnya itu adalah 2,22 USD dari modal 10 dolar ya. Kemudian apa yang saya lakukan di sini? Saya konsisten. Sebenarnya take profit itu 2% atau 2% itu udah paling besar teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang modalnya besar. Saya yang modal minim aja sebenarnya mau ngambil 2%. Tapi ya namanya challenge, ya namanya juga challenge teman-teman ya. Yang penting teman-teman konsisten, take profit per harinya itu berapa. Kayak saya misalkan per hari itu saya ambil cukup 2 dolar doang, 2 dolar, 2 dolar ya. Dari tanggal 20 kita ambil 2 dolar, tanggal 21 juga 2,34 dolar, kemudian di tanggal 22 saya ambil 2,73 dolar ya atau USD ya. Kemudian di sini juga sama, di tanggal 23 saya ambil 2,86 USD ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di grup Telegram, saya juga udah info di sana, take profit, perkembangan akun per hari, seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana, dan teman-teman harus lihat grafiknya ya. Jangan sampai di tanggal 20 ya, nggak apa-apa, penurunan itu wajar teman-teman ya. Jadi penurunan itu pun wajar. Kalau misalkan di tanggal 20 2,2, di tanggal 21 misalkan 1,7 ya, atau 1 dolar pun nggak masalah, yang penting masih profit ya. Kalau semisal rugi nggak masalah, besok kita masih ada hari untuk trade teman-teman ya. Jangan sampai ada hari di mana teman-teman barbar di sana ya, habis langsung di sana, dan portfolio kalian ini yang udah kalian rancang itu menjadi buruk teman-teman ya. Maka kalian tidak akan pernah profit konsisten dalam trading seperti itu ya. Jadi di sini masih ambang 2 dolar, saya nggak ambil lebih ya. Jadi masih di angka 2 dolar per hari ya. Ini hanya sebagai bukti teman-teman ya. Jadi sebagai bukti bahwa modal minim pun sebenarnya bisa ya. Apalagi kalau teman-teman modal minim menggunakan akun sen ya, belajar terus ya. Pelan-pelan ambil profitnya ya. 100 sen pun kalian loss ya, itu masih di kisaran 9.000 rupiah kalau nggak salah ya. 9.000 apa 10.000 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman open 0,01 ambil 2,2, ini masih receh banget teman-teman ya. 2 berarti 200 rupiah teman-teman ya. Ambil profit 200 rupiah per hari itu, kalau misalkan teman-teman bisa konsisten ya, belajar analisis teknikal yang baik dan benar ya, terapkan MM, saya yakin profitnya maksimal ya. Kemudian kita masuk lagi ke XAU USD. Kita akan lihat apakah analisa kita yang tadi itu bagus atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita akan terapkan. Nah, kalau misalkan kita terapkan di XAU, mungkin saya bisa dibilang, itu cuman main pair-nya Abang Nok. Ya, memang main pair saya ini. Kenapa? Karena ya saya udah mendalami pergerakan market di XAU USD, seperti itu. Oke. Jadi kita akan lakukan analisa ya. Mulai dari mana ya? Mulai dari sini aja, teman-teman ya. Oke, slide. Sini saya ganti dulu warnanya, kita menjadi batasan ya. Nah, kita akan ambil yang bagian kirinya aja, oke? Nah, di sini kita masuk ke arah mana nih? Kita hilangkan gambar dulu ya. Kita acak-acak sampling aja ya. Set, 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 set. Nah, anggaplah di sini, teman. Nah, kita potong dulu areanya ya. Kita potong dulu areanya. Kita potong sampai sini ya. Atau enggak, anggaplah market bergerak di sini dulu ya. Anggap ini enggak terjadi ya. Anggap ini enggak ada dulu ya. Anggap ini enggak ada dulu ya. Dan kita lakukan analisa di sini. Nah, di sini ada area yang namanya resisten. Oke, kita masuk ke sini ya, resisten.
Kemudian ada support dan resisten di sebelah sini. Oke, ya. Di sini ada resisten, di sini ada support, itu namanya support resisten ya. Nah, ini ya. Oke, di sini. Set. Masuk nih, kita masuk ke badan candle. Nah, kemudian di mana lagi ada support dan resisten nih. Sini ada support resisten nih. Oke, set. Teman-teman. Oke, ya, anggap seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, supportnya di mana? Ada support di sebelah sini. Ini supportnya. Oke. Kalau terlalu ramai ini kan anggap yang di sebelah kanan ini belum terjadi ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, ini yang paling bawah nih kita nggak usah pakai. Dan tab 30 ya. Anggap candle berada di sini ya. Anggap candle berada di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau semisal marketnya seperti ini, kita lihat ya, kita lihat dulu. Area resisten terdekatnya ada di area sini ya. Apakah area ini sudah ditembus? Belum. Ya. Kita hilangkan dulu ini ya. Nah, ternyata terlihat ada sumbu di sebelah sini ya. Ada sumbu merah ya. Yang artinya ya, teman-teman ketika dia masuk ke area sini terjadi rejection. Oke, rejection balik arah masuk ke arah ini. Apa yang teman-teman akan lakukan? Ya. Di sebelah sini kita bisa ambil sell. Ya, karena apa? Dia rejection ke sini. Nah, semisal ya, semisal kita ambil sell, ya, ke sini ya, sell taruh di area resisten TP ya. Oke, sini kita TP. Kemudian, apa yang kita ambil di sini? Apakah kita akan mengambil buy di sebelah sini? Ya, kalau teman-teman scalping silahkan ya. Pemain-pemain scalping kebanyakan ambil buy di sini, masuk ke area ini ambil sell ya. Misalkan sini ya, buy di misalkan buy di sini ya, masuk ke area sini sell lagi dia di sini ya. Nah, ini ya, ambil sell ya. Ya, masuk ke area ini dia ambil sell ya. Oke. Kemudian ketika dia masuk ke arah sini, apa yang teman-teman lakukan? Ambil lagi sell di sini. Lagi sell. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ketika dia ambil sell di sini, nah, misal ada contoh nih ya. Oke. Semisal lihat di sini sell, di sini buy ya. Kemudian di sini masuk ke area ini ya, semisal teman-teman. Terus sebentar ya. Nih, kita anggap di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, sini anggap kan di sini sell ya. Misalkan teman-teman ambil sell sini ya. Ya. Nah, sini ya. Kemudian di sini ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman loss. Oke, loss. Apa-apa. Biarin lossnya. Masuk sini dulu ya. Nah, ketika loss, apa yang teman-teman lakukan? Kompen. Jangan. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman kompen di sini sell ya, ya jangan sell lagi. Ya kalau mau market turun, kalau naik gimana? Nggak bisa ya. Nah, kemudian teman-teman mau ambil dua kondisi di sini ya. Di sebelah sini teman-teman loss ya. Sebelah sini teman-teman harus lihat dulu ya. Ketika mau open posisi buy ya, ataupun posisi sell ya, teman-teman harus perhatikan areanya sudah ditembus belum? Ya, area resistance sebelumnya sudah ditembus belum? Nah, di sini masih ada area yang belum ditembus teman-teman ya. Kecuali misalkan ya, dari sini teman-teman loss ya, market tembus sampai ke atas ya. Tunggu dia masuk ke areanya sini, baru teman-teman buy di sini ya. Seperti itu ya. Tapi kalau semisal teman-teman loss di sini dan di sini masih ada resisten yang belum ditembus, jangan melakukan kompensasi terlebih dahulu ya untuk open posisi buy. Kenapa? Karena masih ada area resisten yang masih belum ditembus. Seperti itu. Nah, seperti tadi di awal kan saya bilang kalau misalkan loss di sini ya open posisi pembalikan buy ya. Tapi teman-teman harus lihat resisten di sini belum tembus, jangan open pembalikan, biarin dulu dia lepas, masuk ke areanya dia lagi, yang misalnya masuk ke area ini, baru teman-teman buy di sini tempat loss tadi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya tungguin dan nggak open posisi silahkan. Nah, ini sama seperti di sini ya teman-teman ya.
Ini ya, masuk ke sini, buy sampai sini ya. Kemudian kita buat di sini ya. Nah, ketika dia masuk dan menembus area ini, artinya apa? Market sudah kuat untuk turun ya. Nah, sini ya. Ketika market menembus area ini, ternyata ditembus lagi di sini ya teman-teman, sampai di sini tembus ya. Masuk ke sini, ya, masuk ke area sini, jangan sesekali teman-teman ambil entrian untuk buy. Kenapa? Dia memiliki candle yang panjang, ya. Kemudian ya di sini kita tunggu dulu konfirmasinya setelah dia masuk ke area ini, apakah akan terjadi koreksi. Koreksi itu membentuk candle pembalian ya, atau warnanya hijau di sini ya, hijau, baru teman-teman bisa ambil entry buy, masuk ke sini baru entry sell, seperti itu ya. Jadi sebenarnya simple teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat ya di sini ya. Ketika teman-teman entry buy di sini, anggaplah teman-teman entry buy di sini ya, ya. Nah, buy di sini ya. Plus teman-teman di sini, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman skip, biarin dulu dia melepas ya. Biarin dulu dia melepas. Melepas yang mana nih? Melepas yang sini ya. Nah, biarin dulu dia melepas di sini ya, misalnya sampai sini ya. Tunggu dia masuk ke arah sini, baru teman-teman open posisi sell. Ya. Ya, apa yang dilepas? Nah, nih saya kasih lihat. Ini yang dilepas. Kemudian ini juga dilepas. Ya. Kita lihat supportnya. Ini juga dilepas. Nah, kan? Ini ada nih kelihatan nih ya. Nih. Oke, dilepas dia. Biarkan dilepas dulu, masuk ke areanya lagi di tempat kita lost tadi, baru hantam kita sell di tempat sini ya. Jadi kan kita open posisi set, nah, sell di sini, ya. Itulah hasilnya teman-teman ya. Nah, kalau ambil cuma kecil-kecilan doang ya, seperti itu teman-teman. Simple kan caranya? Sebenarnya memang agak ribet karena ya namanya trading teman-teman ya. Jadi nggak susah-susah banget, nggak gampang-gampang banget ya. Sederhana sebenarnya tekniknya. Seperti itu. Jadi pasti market itu terjadi pemantulan di area-area tertentu ya. Nah, semisal gini deh, biar gampang ya. Kita pakai tanda ini aja deh. Sini ada resisten, kemudian sini ada support resisten. Ya, kemudian sini ada support resisten juga ya. Nih. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ketika market masuk ke area sini, dia mantul turun ya. Masuk area sini mantul naik, nggak kuat dia mantul turun, masuk sini ya, lagi mantul naik ya. Lagi masuk turun ya, lagi mantul naik ke atas, kemudian lagi mantul turun ya, lagi mantul ke atas, lagi nembus. Nah, nembus ini apa yang dilakukan? Pasti mantul ke sini, teman, mantul ke area sini, mantul lagi ya, mantul lagi. Nah, ini teman-teman ya. Nih kayak gini teman, seperti ini. Coba teman-teman perhatikan di mana dia titik pemantulannya, pasti kisaran area SNM ya. Di area support kalau ditembus ya, ditembus dia akan mantul lagi, turun lagi, seperti itu. Kalau area resisten ditembus, dia akan masuk, mantul lagi naik, seperti ini. Kan? Market itu semua sama, nggak ada bedanya. Ya, pasti akan ada pemantulan di area-area support dan resisten. Makanya kita fokus ambil di area-area tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Jadi karena ini udah waktunya cukup lumayan lama, kita akan lanjut next di video berikutnya. Oke, semoga mudah dipahami, dan kalau ada pertanyaan jangan lupa chat di Telegram. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada yang memang diperlukan atau urgent banget ditanyakan, bisa chat langsung ke admin. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.